Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabarnya hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ibu Rivalda. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa Ibu yang pimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada? Wah, hebat, hadir semua ya. Baiklah anak-anak, agar kita lebih semangat, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ibu mau kalian semua untuk berdiri, oke? Berdiri. Ya, baik. Kita akan bernyanyi bersama ya. Baik, semuanya sudah semangat ya? Ibu punya pertanyaan, tapi sebelum menjawab pertanyaan, biasakan dulu untuk mengacungkan tangannya ya. Siap? Oke, siapa yang tahu alat untuk membersihkan rumah? Alma? Sapu. Iya benar, sapu. Ada lagi? Lapel. Lapel. Ada lagi? Kemoceng. Kemoceng. Wah, iya kalian benar semua. Hari ini kita akan belajar dengan tema lingkungan rumahku. Kita akan belajar tentang kalimat petunjuk dari teks yang bertema kebersihan rumah. Lalu kita akan belajar tentang kewajiban dalam menjaga kebersihan rumah. Dan juga kita akan menyanyikan lagu yang mengandung tema kebersihan rumah. Wah, seru ya? Maka dari itu anak-anak harus tetap semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, semangat sekali ya kelas 1, pintar. Tadi pembelajaran sudah dibuka oleh Ibu Rivalda. Nah, sekarang anak-anak akan belajar bersama Ibu Safira. Yeay! Bagus, semangat sekali ya. Oke, sekarang anak-anak boleh ya dibuka bukunya, buku paketnya. Lalu dibuka halaman 1. Kita akan membaca bersama-sama teks lingkungan rumahku. Tetapi Ibu akan membacanya terlebih dahulu. Nanti Ibu membutuhkan 2 orang untuk membaca kembali teksnya. Siap? Anak-anak menyimak dengan baik ya. Oke. Lingkungan rumahku. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama membersihkan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Oke, sekarang siapa yang mau membaca kembali teks lingkungan rumahku ini? Ibu membutuhkan 2 orang. Ayo angkat tangannya. Siapa yang mau membacakan? Ya, boleh. Alma dan Rani. Oke, untuk Alma membaca paragraf kalimat pertama sampai dengan kata dipelihara ya. Nah, untuk Rani membaca dari kata jika demikian hingga kata nyaman di titik terakhir. Oke? Boleh dimulai. Silakan Alma terlebih dahulu. Lingkungan rumahku. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama membersihkan
rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Baik sekali ya teman-teman. Terima kasih Alma dan Rani telah membacakan teks lingkungan rumahku. Hebat, yang lain juga hebat, telah menyimak dengan baik. Oke, selanjutnya tadi Ibu Rifalda sudah bilang kan, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai kalimat petunjuk atau ungkapan petunjuk. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Di sini adakah yang sudah tahu apa sih kalimat petunjuk itu? Oke, kita akan mengulas bersama-sama ya. Sebelumnya, anak-anak boleh membuka alat tulisnya dan nanti saat kita mengulas bersama-sama mengenai kalimat petunjuk, boleh ya ditulis. Karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah diikat dengan tulisan. Oke? Sekarang Ibu akan menjelaskan ya mengenai apa itu kalimat petunjuk. Nanti kalian tulis. Kalimat petunjuk adalah kalimat yang memberikan suatu cara dalam melaksanakan atau mengerjakan sesuatu. Nah, jadi apabila ada kalimat yang menjelaskan memberikan cara tentang kita dalam melaksanakan atau mengerjakan sesuatu, itu disebut dengan kalimat petunjuk. Nah, contohnya seperti ini ya. Salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Oh iya, kalian pernah tidak membantu mama atau papahnya memasak? Atau misalkan kalian pernah melihat bungkus mie instan? Kalian suka makan mie instan kan? Pernah kan pasti? Nah, biasanya di dalam bungkus mie instan itu, di belakangnya kalau anak-anak membaca, melihat, nah di situ tuh ada petunjuk cara penyajian. Nah, kalimat-kalimat di situ tuh merupakan contoh kalimat petunjuk. Misalkan seperti ini, Ibu contohkan ya. Biasanya di bungkus mie instan itu ada kalimat petunjuknya seperti ini. Seperti kalau kita akan membuat mie instan, pertama kali harus dilakukan adalah membuka bungkus mie instannya, lalu memasak air. Lalu setelah air mendidih, masukkanlah mie itu ke dalam panci air yang mendidih. Setelah mie matang, lalu masukkan bumbu ke mangkok. Setelah itu tiriskan mie dan kuahnya, dan mie bisa disajikan, bisa disantap. Nah, seperti itu anak-anak. Contoh dari kalimat petunjuk. Anak-anak bisa ya mencari lagi nanti di rumah kalimat-kalimat petunjuk yang lainnya. Bisa ditanyakan juga kepada mamahnya, papahnya, seperti itu. Nah, untuk contoh yang lainnya, kita sekarang buka lagi ya buku paketnya, halaman 2. Di sana ada teks tentang keluarga Dayu yang sedang bekerja sama untuk membersihkan rumah. Nah, anak-anak sekarang membaca secara mandiri ya, membaca di dalam hati. Ibu akan memberikan waktu kalian 3 menit untuk membaca. Siap? Mantap. Nah, sudah dibacakan teks mengenai keluarga Dayunya? Oke, sekarang Ibu mau tanya. Tadi isi dari ceritanya, keluarga Dayu kan sedang membersihkan rumah. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Ibu? Ibu menyapu dan mengepel lantai. Betul sekali. Yang dilakukan oleh Ibu adalah menyapu dan mengepel lantai. Lalu, apa yang dikerjakan oleh Ayah? Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Pintar sekali. Ih, anak-anak Ibu pintar sekali. Ya, hebat.
Nah, dan tadi di dalam teksnya Dayu ingin membantu ibu dan ayahnya ya? Ya, nah apa sih yang akan dilakukan oleh Dayu? Dayu membersihkan jendela. Benar sekali. Tadi saat Dayu ingin membersihkan jendela, Dayu kebingungan bagaimana cara membersihkannya. Lalu Dayu bertanya kepada ibunya. Ibu pun memberikan petunjuk pada Dayu. Apa saja sih petunjuknya? Oke, yang pertama. Lap kain, basahin dengan air. Lalu Gosok kain ke kaca. Lalu Keringkan dengan koran. pintar sekali anak-anak ibu ya. Sudah pada tahu ya cara membersihkan jendela. Nanti anak-anak bisa ya membersihkan di rumah masing-masing. Oke. Nah, tadi apa yang diucapkan oleh Ibu Dayu merupakan salah satu contoh kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk untuk membersihkan jendela, seperti basahkan kain oleh air. Lalu setelah kain basah, gosok-gosokkan pada jendela. Lalu setelah kering, dikeringkan oleh kertas koran. Nah, itulah contoh-contoh dari kalimat petunjuk. Seperti itu. Nah, setelah kalian membaca, lalu tadi kita membahas ya, tanya jawab mengenai teks keluarga Dayu yang sedang bekerja sama membersihkan rumah. Sekarang coba dilihat halaman 3. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus anak-anak kerjakan. Boleh ya dikerjakan di buku tulisnya. Dan ibu akan memberi waktu 10 menit dalam mengerjakan soal tersebut. Semangat! Bagaimana? Sudah mengerjakannya? Bagus, pintar sekali. Sekarang kita akan menjawab bersama-sama ya pertanyaannya. Oke, nomor 1. Apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu Dayu? Ya, membersihkan rumah. Yang kedua, apa yang dilakukan ibu? Yaitu menyapu dan mengepel lantai. Pintar. Lalu nomor 3, apa yang dilakukan ayah? Yaitu memotong tanaman dan menyapu halaman. Lalu nomor 4, apa yang Dayu ingin lakukan ya? Yaitu membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Lalu nomor terakhir, mengapa mereka bekerja dengan gembira? Karena membersihkan rumah secara bersama-sama. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia tidak dapat hidup selamanya secara sendiri. Kita pasti akan senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus saling tolong-menolong antar sesama. Kita harus kerjasama, kita harus gotong royong. Begitupun dalam membersihkan rumah. Karena kita itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Pintar sekali anak-anak ibu. Tepuk tangan yuk. Oke, tadi anak-anak ya sudah belajar mengenai kalimat petunjuk. Nah, selanjutnya ada pembelajaran lagi bersama Ibu Salva. Sampai jumpa. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan menjelaskan tentang kalimat petunjuk. Sebelum Ibu menjelaskan, adakah di sini yang tahu apa itu kalimat petunjuk? Sebelum kalimat, Ibu mau bertanya, apakah itu petunjuk? Angkat tangannya jika ada dari kalian yang tahu. Oh iya, Dora, apa itu petunjuk? Cara. Betul. Siapa lagi? Aku. Ya, Soeb. Apa itu petunjuk? Nyuruh. Betul. Nah, benar apa kata teman-teman kalian bahwa petunjuk itu adalah cara atau perintah. Nah, agar lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan apa itu kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk adalah kalimat perintah yang memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Nah, contohnya, Ibu akan memberi satu contoh untuk kalian. Dora, tolong ambilkan
peta di perpustakaan. Pertama-tama, apa yang akan dilakukan Dora? Dora akan pergi ke perpustakaan, mengambil Peta. betul. Setelah itu, Dora akan memberikannya kepada Ibu. betul. Lalu, ibu akan berterima kasih kepada Dora karena telah mengambilkan peta. Nah, kalimat perintah atau disebut juga kalimat menyuruh. Nah, kenapa kita ibu harus belajar mengenai kalimat perintah atau menyuruh? Karena kita adalah orang terpelajar, orang yang memiliki akhlak dan karakter, harus berkata sopan. Saat kita menyuruh seseorang, baik itu orang tua maupun adik kita harus mengucapkannya secara sopan agar kita memiliki karakter pribadi yang lebih baik lagi. Nah, setelah itu, setelah ibu memberikan contoh, sekarang ibu akan memberikan game buat kalian. Ayo kita lihat game apa yang akan ibu berikan. Di sini ada 5 kalimat. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ibu ingin kalian membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Ayo. 5 kelompok terdiri dari, 1 kelompok terdiri dari 2 anggota. Sudah? Nah, sekarang ibu akan memberikan pertanyaan untuk 1 kelompok. Yang pertama, kelompok sapu. Iya, Ibu. Pertama, Dora, bersihkanlah kaca menggunakan lap. Apakah ini disebut kalimat petunjuk? Iya. Wow, apa alasannya? Ada perintah. Betul. Dora, bersihkanlah kaca menggunakan lap. Kata bersihkanlah itu adalah kalimat perintah. Untuk memerintah harus dikerjakan oleh Dora. Nah, sekarang ibu akan mempraktekkan bagaimana cara membersihkan kaca menggunakan lap. Yuk, kita lihat. Hore. Kaca dielap agar bersih. Ini adalah pekerjaan rumah yang harus kalian aplikasikan. Kaca harus dibersihkan secara menyeluruh. Gitu. Sekarang nomor 2 untuk kelompok kemoceng. Ya, Ibu. Perhatikan, gunakanlah sapu untuk menyapu lantai. Apakah ini disebut kalimat petunjuk? Iya. Wow, apa alasannya? Ada cara. Betul. Kata gunakanlah sapu untuk menyapu lantai. Nah, di sini ada kata cara mengerjakan sesuatu, yaitu menyapu, yaitu lantai itu harus disapu menggunakan sapu agar bersih. Yuk, kita aplikasikan, kita praktekkan oleh ibu ya. Hore. Sapu. Bagaimana menyapu lantai menggunakan sapu? Yang pertama, kita pegang sapu dan tarik agar kotoran yang ada di lantai bersih. Wah. Setelah itu, ibu akan ke kelompok selanjutnya. Kelompok kemoceng. Siap, Ibu. Kelompok kemoceng. Lihat kalimat nomor 3. Jongguk, buanglah sampah pada tempatnya. Apakah ini disebut kalimat perintah? Iya. Wow, betul. Kenapa alasannya? Menyuruh. Benar. Buanglah sampah pada tempatnya. Kata buanglah itu adalah kalimat perintah untuk Jongguk membuang sampah pada tempatnya.
Yuk kita aplikasikan, kita peragakan. Hore! Ini adalah tempat sampah. Saat kita mempunyai sampah, kita buang sampah pada tempatnya. Selesai. Wah, Nah, sekarang untuk kelompok Pangki. Maaf, kelompok klub dulu ya. Kelompok klub. Lihat kalimat nomor 4. Saya bermain layang-layang. Apakah itu disebut kalimat petunjuk? bukan. Kenapa bukan? Tidak ada cara. Benar. Kalimat ini bukan merupakan kalimat petunjuk karena di sini tidak ada kalimat memerintah atau menyuruh. Di sini hanya menjelaskan suatu kegiatan, yaitu saya bermain layang-layang. Tidak ada kalimat perintah. Untuk kelompok Pangki. Nah, lihat kalimat nomor 5. Saya menonton TV. Apakah kalimat ini disebut kalimat petunjuk? Bukan. Wah, kenapa ya bukan? Coba alasannya. Tidak ada perintah. Benar, di sini tidak ada kalimat perintah atau cara, menjelaskan cara. Nah, ini hanya menjelaskan suatu kegiatannya saja, yaitu hanya menonton TV, tidak ada kalimat penyuruh. Begitu. Nah, sekarang kalian tahu mana kalimat petunjuk dan bukan. Sekarang siapkan alat tulis kalian dan tulis di buku kalian contoh kalimat petunjuk yang tadi. Nomor berapa saja? Nomor 1, 2, dan 3. 3. Ayo, tulis. Siap, Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Sekarang Ibu mau nunjukin 2 gambar yang menunjukkan 2 kondisi yang berbeda. Gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Kita tunjukin dulu gambar yang pertama, oke? Boleh diamati dulu. Di gambar yang pertama menunjukkan apa aja sih? Iya, di gambar yang pertama itu buku banyak banget berserakan ya. Buku berserakan di mana-mana, makanan juga berserakan di lantai. Iya, terus sofanya, di rak-raknya juga nggak tertata dengan rapi. Iya, kira-kira kita bakal nyaman nggak ya kalau misalkan kita ada di kondisi rumah kayak gini? Tidak, Bu. Enggak, justru kalau misalkan kondisi rumah kita kayak gini, kita jadi mudah terserang penyakit ya. Coba kita bandingkan sama kondisi rumah yang kedua di gambar yang kedua ini. Boleh diamati juga ya. Kalau di gambar yang kedua ini gimana? Iya, semuanya tertata dengan rapi. Tidak ada buku yang berserakan di lantai. Tidak ada juga makanan-makanan yang berserakan di lantai. Semuanya tertata dengan rapi sesuai dengan tempatnya. Oke, kita nyaman nggak tuh kalau misalkan kondisi rumahnya kayak gini? Nyaman ya. Terus kita juga lebih mudah ya. Tentu saja kalau misalkan rumahnya kayak gini, kita lebih sehat ya. Karena tidak ada penyakit yang nempel di situ ya. Terus kita juga nggak lebih mudah terserang penyakit ya kalau misalkan rumahnya bersih kayak gini. Iya. Nah, kalau misalkan rumah kita bersih, rumah kita rapi, kita kan seneng juga ya diem di rumahnya. Kita seneng juga buat melakukan aktivitas di rumah. Iya, betul banget ya. Oke, sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang berpasang-pasangan. Oke, Aldi boleh sama Adit sekelompok, Salva sama Safira boleh sekelompok. Ya, yang lainnya juga boleh sekelompok. Tapi harus berpasang-pasangan ya, dua pasang. 1 pasang 2 orang, oke? Udah semuanya? Oke, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan buat kalian. Kalian harus jawab ya. Oke. Ibu punya 3 pertanyaan. Ibu mau ngasih pertanyaannya acak. Siapa yang kena yo? Nah, Ibu mau tanya ke Safira sama Salva deh. Kira-kira
Kenapa sih? Kok bisa antara gambar yang pertama sama yang kedua itu kondisinya berbeda? Karena apa ya kira-kira bisa beda gitu? Soalnya rumah Kenapa, kotor Yok? jarang dibersihin. Orangnya jorok, Bu. Kalau rumah bersih, dia suka bersih-bersih. Oke, iya Bu, bisa jadi karena mungkin yang kotor itu dia tidak menjaga rumahnya dengan bersih, menjaga rumahnya dengan baik, tidak merawat rumahnya, ya. Terus bisa juga karena terlalu sibuk mungkin ya orang-orangnya, jadi nggak dijaga, nggak dibersihin rumahnya. Oke, diterima jawabannya. Sekarang Ibu mau nanya pertanyaan yang kedua ke Aldi sama Adit. Boleh ya. Ibu mau nanya, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan biar rumah yang tadi kotor itu bisa jadi bersih? Kayak gambar yang kedua. Gimana? Kita harus bersihin, sapu-sapu, ngepel, cuci Pinter piring. banget. Iya, jadi kalau misalkan rumahnya mau bersih, ya berarti harus kita bersihin dong ya. Harus kita rawat, harus kita jaga. Kalau misalkan udah kotor, harus kita bersihin segera. Jangan ditunda-tunda. Nanti kalau misalkan ditunda-tunda tuh, nanti jadi keburu males ya ngebersihinnya. Terus kalau misalkan udah acak-acakan atau udah ada yang berserakan, langsung kita rapihin, kita masukin ke tempatnya. Misalkan buku yang berserakan, kita masukin ke rak buku. Iya, terus kalau misalkan udah ada yang harus kita sapu, kita pel, kita lap ya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Ibu mau tanya ke Aska sama Karisma. Oke, jadi tugas kita sebagai anggota keluarga tuh harusnya apa sih di rumah tuh? Biar rumahnya tetap terjaga dengan bersih dan rapi. Kita harus membantu orang tua membersihkan rumah dan Oke, menjaga pinter rumah. banget. Jadi, kita di rumah itu harus ngebantuin orang tua. Iya, jadi bukan tugas orang tua aja ya yang harus ngebersihin rumah gitu ya. Kita sebagai anggota keluarga juga harus membantu orang tua untuk membersihkan dan menjaga serta merawat rumah supaya tetap bersih dan rapi. Oke, pinter banget nih. Semua murid Ibu pinter-pinter semua. Oke, karena semuanya udah pinter-pinter, semuanya udah ngerti sama pembelajarannya, Ibu mau minta salah satu untuk menyampaikan hasil diskusi kita hari ini. Gimana? Siapa yang mau? Aku. Oke, boleh Adit sama Aldi. Gimana? Hidup sehat, rumah kita harus bersih supaya terhindar dari penyakit. Wah, cerdas sekali. Iya. Bener banget, pinter. Kalau misalkan kita mau menjaga rumah tetap bersih dan rapi, tentu saja kita juga harus berupaya ya. Kita harus mengusahakan biar rumah kita itu tetap bersih dan rapi. Gimana caranya? Iya, bener banget. Kita harus ngebantuin orang tua ya. Kalau contoh sederhananya gini, misalkan misalkan ya, kita habis beres ngebantuin orang tua masak. Nah, kita setelah udah beres bantuin itu tuh dicuci piringnya langsung ya, jangan ditunda-tunda atau jangan ditungguin sampai banyak dulu. Soalnya biasanya kalau misalkan ditunggu sampai banyak itu jadi keburu males ya. Iya, jadi kita cicil sedikit-sedikit. Kalau misalkan udah ada piring yang harus dicuci, kita beresin gitu ya. Terus kalau misalkan ada buku-buku yang berserakan habis kita pakai, setelah kita pakai, itu harus kita kembalikan lagi ke raknya atau kembalikan lagi ke tempatnya, ya, biar tidak berserakan di mana-mana. Pinter banget. Terus apalagi, misalkan kita habis makan, kita cuci piringnya, terus tempatnya kita kembalikan lagi. Nah, sekarang Ibu mau ngasih lembar LKS untuk kalian. Nanti kalian isi ya. Itu pertanyaannya tentang aturan-aturan apa aja yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Oke? Ibu kasih ya. Nanti kalian isi, terus nanti kalian kumpulin. 5 menit. Ibu kasih 5 menit aja ya. Oke. Halo anak-anak, hari ini Ibu Farida akan mengajak kalian semua untuk bernyanyi. Lagu yang akan kita nyanyikan hari ini bertemakan tentang lingkungan rumahku. Judulnya adalah Si Nyamuk Nakal. Coba di sini siapa yang tahu pencipta lagu Si Nyamuk Nakal? Boleh angkat tangan. Aku. Iya, Alvin. Papa Tibopu.
Ya, betul sekali. Pencipta lagu Si Nyamuk Nakal adalah Papa Tibo. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Si Nyamuk Nakal menggunakan variasi bunyi lemah dan bunyi kuat. Sebelumnya, apa itu bunyi lemah dan bunyi kuat? Untuk mengetahui bunyi lemah dan bunyi kuat, kita dapat menggunakan suara kita, lalu tepukan tangan, dan alat musik ritmis. Contohnya seperti ini. Tepukan yang tadi menandakan bahwa bunyi tersebut adalah bunyi lemah. Sedangkan tepukan ini menandakan bunyi kuat. Supaya kalian semua lebih mengerti, ayo kita praktikkan dengan menyanyi Si Nyamuk Nakal. Sebelumnya perhatikan lirik ini. Bagian yang berwarna biru kita nyanyikan dan tepukan dengan bunyi lemah. Sedangkan bagian yang berwarna merah kita nyanyikan dan tepukan dengan bunyi yang kuat. Untuk itu, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Setelah kita bernyanyi tadi, coba siapa yang bisa menyimpulkan apa itu bunyi lemah dan bunyi kuat? Boleh angkat tangannya? Aku. Ya, Riri. Jadi bunyi kuat itu bisa terdengar dari kejauhan, sedangkan bunyi lemah hanya bisa terdengar dari jarak dekat, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, bunyi kuat itu adalah bunyi yang dapat kita dengar sampai jauh dan terdengar nyaring. Contohnya adalah suara tangisan bayi. Lalu, bunyi lemah adalah bunyi yang hanya bisa kita dengar dalam jarak dekat. Contohnya adalah jentikan jari. Nah, seperti itu materi tentang bunyi lemah dan bunyi kuat hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan post-test tentang apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Ibu waktu selama 10 menit ya. Baik, Bu. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak ya. Tadi kita sudah belajar dengan Bu Fira, Bu Rivalda, Bu Salva, Bu Adel, dan Bu Farida. Nah, gimana perasaan kalian? Benar. Ya, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba angkat tangannya. Aku. Nah, boleh Husna, silakan maju ke depan. Nah, tadi kita belajar apa aja sih? Belajar tentang kalimat ungkapan. Kemudian membersihkan rumah dan bernyanyi bersama. Nah, boleh tepuk tangan buat Husna. Nah, bagus ya anak-anak. Tadi itu kita belajar banyak. Belajar mengenai kalimat ungkapan. Contohnya, cucilah tanganmu menggunakan sabun. Kemudian, gunakan cairan pembersih lantai untuk mengepel lantai. Nah, selain itu juga kita belajar tentang kewajiban dalam menjaga lingkungan. Kita belajar mengenai cara membersihkan lingkungan dan bernyanyi bersama mengenai
kebersihan lingkungan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu punya pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, sebutkan contoh kalimat ungkapan. Siapa yang mau maju ke depan, angkat tangan? Boleh, Elsa, sini. Nah, coba sebutkan contoh dari kalimat ungkapan. Menggunakan masker Saat berpergian dan cuci tangan sebelum makan. betul ya, tepuk tangan. Bagus, Elsa. Soal kedua yaitu coba sebutkan contoh menjaga kebersihan lingkungan. Siapa yang mau maju? Aku. Boleh, Janeta sini. Nah, apa aja contohnya dalam membersihkan lingkungan? Menyapu halaman. Iya. Ngepel lantai, membuang sampah. Betul ya, tepuk tangan. Bagus ya anak-anak, kalian semua sudah paham berarti tentang pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita pulang, Ibu punya tugas nih buat minggu depan. Tugasnya kalian catat ya. Sebutkan aturan-aturan dalam menjaga kebersihan rumah. Sekarang kalian boleh bereskan alat tulisnya masing-masing. Ya. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.